Jadi potong rambut ini memang salah satu apa ya, syarat juga ketika kegiatan akikah dilakukan gitu. Dipotong sama 7 orang tadi. Yang pertama adalah apaknya, kedua adalah mamanya, lalu Eyang Uti dan Eyang Kakung, dilanjutkan dengan Mama Isda, terus dilanjutkan dengan Dr. Tantri tadi. Beliau adalah salah satu pejabat di Pengadilan Negeri Bekasi. Terus juga ditambah dengan Baba Farah. Beliau adalah entrepreneur, businessman. Dan kenapa kok dari kategori atau background yang berbeda-beda? Karena harapannya yang motong rambut nanti menularkan berkahnya, ya kan? Ya. Kesuksesannya dan kelancarannya seperti beliau-beliau yang membantu kami memotong rambut di Arta. Karena yang dipotong bukan bukan hal yang buruk, tapi bukan hal yang baik, tapi yang dipotong adalah hal-hal yang buruk-buruknya, ya kan sayang? Jadi ada 7 doa yang dipanjatkan oleh 7 orang tadi gitu. Mudah-mudahan nanti kebaikan bapaknya bisa ditiru, kebaikan mamanya ditiru, Eyang Kakung, Mama Isda bisa ditiru semua, karena semua orang pasti punya hal yang baik-baik untuk ditiru. Diarta Maiza Pramasvara, ini nama yang agak susah kita cari karena dia kepengennya punya nama yang anti mainstream. Yang jarang, siapa yang jarang? Ya udah gitu. Jadi akhirnya kita kasih nama Diarta. Diarta itu dari 2 aksara, yaitu Di dan Arta. Di itu artinya adalah cahaya, penerang. Arta itu artinya kesejahteraan, kemuliaan. Terus Maiza itu diambil dari bahasa Arab, itu cerdas, kebijaksanaan, keadilan, bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk, gitu. Tegas, wibawa, ya kan. Terus pemimpin juga, adil. Gitu. Ada adilnya, jadi benar-benar luas Maiza ini. Terus Pramasvara itu diambil dari Prameswari sebenarnya. Prameswari itu adalah ratu. Ratu atau yang utama kalau bahasa mudahnya begitu. Jadi kita ingin jadi kalau yang utama ratu berarti yang nomor 1. Doanya berarti kan di atas gitu ya. Jadi kepengen jadi wanita yang bisa menerangi, untuk bisa memberikan kesejahteraan, kemuliaan untuk dirinya dan banyak orang serta keluarganya. Yang adil, bijaksana, cerdas, bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Terus itu juga gabungan dari nama kita berdua. Sebenarnya Pramasvara itu adalah Pradana Hemas Dieva Nura. Pramasvara. Dan itu nama yang diberikan oleh teman-teman netizen untuk kami. Sumbangan nama dari netizen. Gitu. Jadi memang kita kemarin kita nanya ke kasih challenge untuk netizen, siapa yang punya nama yang terbaik untuk menggabungkan nama Pradana Diva dan Hemas Nura. Kita akan jadikan saudara. Tapi sampai sekarang kita masih belum ketemu jadi sama orangnya itu gitu. Jadi dia ngasihnya Pramasvara, tapi akhirnya kita sempurnakan jadi Pramasvara. Pradana Hemas Dievanura, tapi sesungguhnya artinya adalah Pramaswari. Kalau diambil dari bahasa Sangsekerta gitu. Betul. Ada perbedaannya, kita jadi nggak kepengen keluar rumah. Dan kalau misalkan apaknya lagi keluar rumah sama amaknya, kalau udah sama mamanya dikirimin video di Arta, itu kayak kepengen cepet-cepet pulang, aku mau pulang, udah cepet aja, yuk aku mau pulang gitu, kayak pengen pamit segera gitu dari teman-teman aku gitu. Terus pun gitu, kalau akunya nggak nanya-nanya ke mamanya, dia marah-marah, kok nggak ditanyain sih anaknya seharian loh, kayak gitu-gitu. Jadi lebih posesif lagi mamahnya. Aku tuh bersyukur ya hari ini kemarin itu anak kita nggak rewel gitu. Rewel memang terjadi ketika normal karena dia misalnya haus, pengen minum, nangis normal lah gitu. Masya Allah. Atau dia risih, pampersnya belum diganti, jadi dia pengen diganti. Itu normal sih, tapi nggak ada yang rewel, nggak ada alasan misalnya harus digendong terus gitu. Alhamdulillah sih enggak ya. Jadi paling kasih reaksi ketika popoknya waktunya ganti, kasih reaksi ketika memang dia butuh minum, butuh asinya mama kayak gitu. Jadi ya normal aja, tapi memang kita yang harus paham betul ya bahasa isyarat ya. Jadi benar-benar udah harus paham bahasa isyarat. Jadi satu bahasa isyarat dia kalau lagi pup adalah gini. Matanya gini terus
gitu. Melihat ke atas, terus wajahnya sampai merah. Wajahnya merah, tapi terus alisnya gini. Terus kakinya ditekuk. Kayak gitu. Alisnya gimana ya alisnya? Kalau kata netizen sih mirip apanya, mamanya dapat hikmahnya doang katanya. Mamanya gitu. dapat berkah. Jadi 9 bulan cuman numpang lewat di mamanya aja gitu. Katanya gitu. Katanya sih kalau misalnya kayak gitu, apanya berarti kecintaan sama mamanya. Katanya betul. gitu. Ya nggak apa-apa, aku emang cinta sama mamanya kok. Oke, kakak ini kan tadi kan kakak berbeda profesi di dalam pekerjaan ini. Walaupun kakak kita masih cerita kita mengarahkan ya kak, seperti apa? Kalau dari kakak sendiri seperti apa sih kak? Mamanya punya keinginan, papanya juga punya keinginan. To be honest, keinginan kita sama aku, kepengenan aku juga kayak mamanya jadi dokter gitu. Tapi aku juga kepengen menanamkan jiwa seni ke anaknya. Karena apa? Untuk menjadi seorang dokter juga butuh estetika. Karena dokter itu taste juga, dokter itu ada stylenya gitu. Walaupun dokter itu punya keilmuan, tapi bagaimana cara dia untuk menghadapi pasien yang bermacam-macam karakternya, itu ternyata butuh feel, butuh strategi. Nah, itu tuh bisa didapatkan salah satunya menjadi seorang komunikator yang baik, menjadi seorang yang punya taste seni yang baik gitu. Jadi ini seorang dokter tuh tetap butuh keluasan gitu. Keluasan kayak gitu-gitu. Nah, jadi aku pengen juga dia nanti walaupun kelak jadi seorang profesor, jadi orang yang besar, jadi dosen, jadi dokter, tapi aku tetap kepengen dia bisa main piano atau bisa nyanyi atau bisa main gitar, bisa alat musik, karena buat aku memang keseimbangan otak kanan dan otak kiri juga harus penting. Tanggung jawabnya sekarang 1.000.000%. Jadi bener-bener nambah banget tanggung Jadi yang dipikirin itu anakku nanti gimana ya, udah makan belum, udah minum belum, gitu kalau misalnya kita lagi pergi. Sekarang udah mulai mikir tabungan pendidikan. Jadi kayak udah mulai agak aneh sih ya, karena kadang ketemu sama orang yang punya toddler, terus kita ngomong sekolahnya preschool di mana gitu. Terus udah kayak maaf ya, jangan tersinggung, tapi kita kepengen belajar, berapa bayarnya gitu. Jadi udah mulai nanya-nanya terus ya sayang katanya, ya. Ngantri tahu mereka udah tuh dari hamil udah pada ngantri, anaknya sekolah di sini udah 5 tahun ngantrinya. Iya, jadi kayak gitu-gitu. Jadi kita udah bingung, emang iya beneran tuh itu terjadi gitu. Makanya aku akhirnya ya udah kita harus mulai belajar, mulai memahami stylenya gimana. Karena kan parenting era sekarang juga udah berbeda. Diarta. Kalau misalnya bagi waktu, ini kan kebetulan aku masih cuti, jadi ya masih 100% buat anak sama bapaknya masih. Cuman kalau misalnya Mas Dana sih tipenya bukan yang kelingi gitu sih, jadi dia justru malah aku yang bergantung sama suamiku gitu, kayak ganti popok gitu, aku manggil Mas apa gitu. Kayaknya ini Diarta udah mau ganti popok nih, dia udah menunjukkan tanda-tanda tadi itu loh. Jadi aku udah langsung manggil dia. Jadi kayak aku tuh entah apa jadinya aku kalau misalnya nggak ada suamiku. Kayaknya lebih kayak gitu sih daripada dia bergantung sama aku. Mungkin selain tadi ganti popok, karena kakak tuh seperti apa sih sebagai suami? Almost semua kayaknya ya gitu. Untung aja aku nggak bisa punya ASI gitu loh. Jadi mungkin kalau aku punya ASI nih, moncer nih, kayaknya aku ngasihin juga deh kayaknya. Tapi memang aku udah bilang sama dia kayak yang biarkan aku yang membantumu gitu. Terus biarkan Eyang Utinya juga yang membantu, karena memang tuh honest kita belum percaya sama suster ya. Ya belum pakai. Belum. Jadi kita memang belum pakai suster, jadi memang kita 100% dibantu sama ibu aku. Itu karena memang ibu aku kan taste of baby-nya kuat banget ya. Terus memang suka sama anak kecil karena ibuku kan juga dulu guru TK gitu. Jadi memang udah seneng sama anak kecil gitu. Jadi ya udah sama Eyang Utinya dibantu. Jadi kita keroyok nih. Aku, Nura, Eyang Utinya sama adik aku yang cewek juga kebetulan suka baby. Jadi ya udah kalau misalkan mamanya udah, yang penting udah asik kan, udah sini gantian, antinya yang gendong, jadi antinya yang gendong, nanti gantian, antinya udah lelah, ini kayak sekarang aja antinya yang gendong, sekarang antinya yang gendong, anaknya untungnya tenang banget, anteng banget gitu, jadi ya udah, jadi kita udah
dikeroyok sama banyak orang yang sayang, dikeroyok orang bantuin kita, jadi kita harus bersyukur. Tapi kalau kalian berdua ini tipe yang anak nggak boleh dipegang sama orang lain itu seperti apa sih Kak? Misalnya sama teman-teman? Lebih ke tahu momen sih. Lebih ke tahu momen. Mungkin kalau belum vaksin kemarin, terus habis itu terus ketika masih newborn banget ya sayang, ya itu kita picky ya. Jadi bener-bener kayak jangan dicium, jangan dipegang, jangan diapa gitu. Tapi kalau misalkan memang orang-orang yang ada di dalam rumah kita yang sama, ya kita lepas ya gitu, kayak sama Eyang Utinya ya masa dicium nggak boleh kayak gitu. Karena kan memang ada di dalam rumah dan tinggal bersama kita gitu. Jadi tahu kita aktivitasnya apa, asupannya apa, pergi kemana juga bersama-sama kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang dari luar gitu kita langsung ayo mandi dulu. Jadi saling gitu. mengingatkan, kayak misalkan Eyang Utinya habis keluar dari rumah belanja misalkan. Masuk rumah langsung kita bilang, "Ibu mandi," gitu. Pun gitu kalau misalkan kita habis, misalkan nih kadang aku masih padel gitu kan. Pulang padel itu mamahnya sama Eyang Utinya ngomong, "Mandi dulu apa?" gitu. Ya gitu, jadi saling mengingatkan, saling protektif untuk kebaikan. Kakak begini, sebagai orang tua harapan untuk anak itu seperti apa? Harapannya maksimal, harapannya 100% untuk kebaikan-kebaikan Semuanya putri kami, kebaikan. untuk yang baik-baik, mudah-mudahan jadi putri yang soleha, Dijauhkan cerdas. dari hal-hal yang jahat, Betul. niat-niat orang yang jahat, Iya, fitnah-fitnah Iya. duniawi yang zaman Betul. sekarang sangat mengerikan ya. dijauhkan dari hasad, rasa iri, dengki. Aku nggak pengen ada orang yang iri dengan kebahagiaan kami, pun begitu kami. Jangan pernah kita berdua, aku, Nura, dan Diarta nanti iri dengan kebahagiaan orang. Jadi harus bersyukur, banyak bersyukur dan banyak bermunajat sama Allah. Tawadu, menunduk ke bawah karena di atas langit masih ada banyak langit. Jadi harus jadi orang yang berusaha tapi pasrahkan semuanya sama Allah. Dah. Kakak, terima kasih banyak ya Kak ya.